Calon Tumbal Pesugihan, Part 43, Rencana. Roy berusaha membalut tangan kanannya yang terkena luka bakar akibat dari apa yang terjadi pada proses penumbalan yang hampir dilakukannya terhadap warung tongseng milik Jaya. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Biasanya jika ia ingin menumbalkan seseorang, semuanya selalu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Bahkan dulu saat pertama kali ia menumbalkan warung tongseng milik Jaya, tak pernah sama sekali ada sesuatu yang membuatnya gagal seperti yang baru saja terjadi kepadanya hari ini. Apa yang membuat warung tongseng milik Jaya menjadi tak bisa kutumbalkan seperti dulu? Bahkan genderuwo peliharaanku pun sampai melarikan diri saat melihat upaya penumbalanku gagal. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku jadi penasaran tentang apa yang bisa membuat warung tongseng milik Jaya terlepas dari penumbalanku beberapa hari yang lalu. Siapa yang membantunya? Gumam Roy di tengah kesendiriannya. Agil, Jaya, dan Denny membuka warung seperti biasa. Sisa abu penumbalan Roy yang terbakar di depan pintu warung itu sudah dibersihkan oleh Dinda sebelum pulang bersama para sahabatnya. Orang-orang mulai kembali berdatangan untuk membeli tongseng. Kebanyakan membungkus, dan beberapa orang memilih makan di sana. Agil membantu seperti biasanya dan fokus pada urusan membungkus tongseng yang akan dibawa pulang oleh pembeli. Sementara Denny lebih fokus pada urusan menyajikan makanan pada pembeli yang makan langsung di warung itu. "Pak, Agil udah ngomong sama Neng Dinda," ujar Agil di tengah-tengah kesibukan mereka. "Soal kebohongan Neng Hesti selama ini terhadap kamu?" tanya Jaya. "Iya, soal itu dan juga soal perjodohan antara Agil dan Neng Dinda," jawab Agil. Jaya pun kini menatap ke arah Agil dengan serius. Ia memilih berhenti sejenak mengurus nasi yang seharusnya dibungkus. Agil tadi nanya sama Neng Dinda, apakah Neng Dinda mau menikah sama Agil. Denny ikut mendengarkan ketika selesai menyajikan pesanan. Terus Neng Dinda jawab apa? Jaya sangat ingin tahu. Neng Dinda bilang, "Iya, dia mau menikah sama Agil," jawab Agil apa adanya. "Alhamdulillah, ya Allah." Jaya dan Denny langsung mengucap syukur begitu dalam usai mendengar jawaban Dinda atas pertanyaan yang Agil ajukan. Agil sedikit kaget saat mendengar hal itu, karena tampaknya Agil tak menduga jika Jaya dan Denny berharap bahwa Agil akan benar-benar menikah dengan Dinda. "Kalau begitu Bapak akan kasih tahu Mamang dan Bibi kamu. Secepatnya kita akan urus pernikahan kamu dengan Neng Dinda. Jangan ditunda-tunda lagi. Bapak mau kamu mendapatkan yang terbaik, dan insya Allah Neng Dinda adalah satu-satunya yang terbaik untuk kamu. Begitu pula dengan Neng Dinda. Bapak mau yang terbaik untuk Neng Dinda, dan insya Allah satu-satunya yang terbaik untuk Neng Dinda adalah kamu," jelas Jaya sambil merangkul Agil dengan penuh harapan. Agil pun mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan apa yang Jaya katakan saat itu. "Pokoknya sekarang kamu enggak perlu lagi ingat-ingat semua tentang masa lalu bersama Neng Hesti. Kita udah sama-sama tahu kalau Neng Hesti ternyata enggak punya perasaan sama sekali sama kamu dan menjadi pacar kamu di masa lalu itu cuma niat busuk dia untuk menyakiti Neng Dinda. Dia merasa bersaing dengan Neng Dinda dan melalui diri kamu dia menyakitinya dengan sangat mudah," tambah Denny. "Iya, Kak, Agil enggak akan pernah lagi mengingat apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Semua yang terjadi antara Agil dan Neng Hesti hanya kebohongan semata. Kisah tentang perasaan Agil yang sesungguhnya hanya terjadi bersama Neng Dinda dan Agil akan mengingat itu seumur hidup. Insya Allah, janji Agil yang disaksikan oleh Jaya dan Denny secara langsung. Dinda berkumpul bersama Kalin, Kira, Vira,
dan juga Rini di ruang tengah rumah itu setelah mereka salat zuhur berjamaah. Vira baru saja memberi masukan kepada Dinda untuk membentengi rumah dan warung tongseng milik Jaya melalui bagian dalam, dan di saat yang sama Dinda sedang memikirkan masukan tersebut. Kalau kita memberi benteng dari luar, maka otomatis si Roy dan peliharaannya akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang membantu keluarga Mang Jaya agar terlepas dari jeratan penumbalannya. Kita akan membentengi rumah dan warung itu saat malam kan, agar orang lain enggak ada yang lihat? Otomatis dong, itu adalah waktu yang tepat bagi peliharaannya si Roy untuk berkeliaran. Terus kalau peliharaannya itu melapor sama si Roy dan si Roy keluar dari rumahnya malam-malam, apa enggak ketahuan hal yang kita lakukan? Jelas Vira. Gue paham, semua juga paham. Tapi apakah membentengi rumah dan warung itu dari bagian dalam akan bisa sekokoh seperti saat kita memberi benteng dari luar? Itu loh yang jadi pertanyaan kita, Vir, ujar Kira. Betul, itu. Kau harus pikirkan juga soal kokoh dan tidaknya benteng yang kita buat, Vir. Aku paham tentang apa yang kau maksud soal ketahuan dan tidak ketahuan oleh si peliharaannya, Roy. Tapi jelas kita harus jauh lebih bijak sebelum mengambil keputusan untuk membentengi dari bagian dalam rumah dan warung itu. Akan sia-sia kalau sampai pada akhirnya peliharaan si Roy tetap bisa menerobos masuk ke dalam rumah dan warung itu. Semua yang ada di dalam rumah itu akan terdesak kalau kita tidak mengawasi dengan ketat. Beda halnya kalau kita membentengi dari luar. Semua pasti akan jauh lebih aman meski kita sedang fokus pada hal lain, jelaskan kepada Vira. Kalau begitu gini aja. Dinda akhirnya buka suara. Semua orang yang ada di ruang tengah rumah itu kini menatap ke arahnya. Kita akan tetap membentengi dari luar karena kita udah tahu kokohnya benteng yang dilakukan dari luar. Tapi karena kita masih tetap takut ketahuan sama si Roy dan peliharaannya, maka dari itu kita sebaiknya membagi menjadi 2 kelompok. 3 orang yang akan membentengi rumah dan warung tongseng milik Mang Jaya, 2 orang lagi yang akan membantu membuat 3 orang tadi menjadi tidak terlihat oleh siapapun, termasuk peliharaannya si Roy, jelas Dinda. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Gue sih oke kalau begitu, yang penting gue jangan disimpan di bagian membantu menjadi tidak terlihat ya. Kalian tahu kan? Gue enggak kuat kalau udah ada hawa-hawa negatif, ujar Rini. Bilang aja lo takut digodain sama peliharaannya si Roy, sindir Kira. Idih, digodain. Lo kira peliharaannya si Roy itu Jackson Wang? Ya kali dia bakal godain manusia serba standar kayak kita. Kayak udah enggak ada genderuwo betina lain aja pakai acara godain manusia, nyinyir Vira dengan sangat terang-terangan. Kalin pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dan beralih menatap ke arah Dinda. Kita semua setuju dengan saran kau. Sekarang kasih tahu Yayang kau supaya dia kasih tahu bapak, kakak, dan sepupunya yang masih kecil itu, saran Kalin. Oke, gue akan kasih tahu Kak Agil sekarang juga, tanggap Dinda seraya mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Widih, udah beneran jadi Yayang ya, sampai enggak ada sanggahan sama sekali, goda Kira. Iya, Kak Agil udah jadi Yayangnya Dinda. Tadi Dinda udah jawab kalau dia setuju untuk nikah sama Kak Agil, adu Rini dengan lancar. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.